Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, sebab tempat jawaban. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendong. Memuaskanku, Kau mengangkatku di tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tak pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai, setiap kekuatan roh orang kuat di tempat ini, area ini. Kami ikat, kami patahkan. Darah Yesus, darah Yesus hancurkan. Kami kebaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Nama di atas segala nama-nama yang berkuasa di langit, di bumi, sampai ke dalam dasar. Semua takluk dan tunduk kepada namanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus. Nama yang lebih tinggi dari setiap nama yang disebut di atas muka bumi ini, di pemerintahan kerajaan singgasana. Nama Yesus lebih tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada namanya. Presiden boleh punya nama, Perdana Menteri boleh punya nama, bahkan Rasul dan Nabi pun boleh punya nama. Tetapi nama Yesus lebih tinggi dari setiap nama yang disebut. Kata firman Tuhan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat selamat, hanya oleh nama Yesus. Dan setiap orang yang berseru kepada nama Yesus pasti diselamatkan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau basuh area ini dengan darah-Mu, darah Yesus aktif di tempat ini. Kami bersyukur dan Kau memberkati. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa janji Tuhan itu murni. Tuhan itu bukan manusia, tetapi saudaraku, Tuhan juga tidak pernah berjanji dan mengingkari akan janjinya, sebab Dia bukan manusia. Kalau manusia bisa berbohong, manusia bisa tipu, tetapi Tuhan itu tidak pernah berbohong kepada setiap anak-anaknya. Yang menjadi persoalan adalah mengapa setiap saudara, mengapa saya tidak bisa menerima janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu sepertinya hanya seperti cerita. Janji Tuhan itu hanya seperti kita dengar dan seperti angin lalu. Saudara, karena ada masalahnya.
Saudara harus lihat dan pelajari di dalam satu kebenaran firman Tuhan, Galatia pasal 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Di luar situ dingin ya, saudara harus pakai itu topi dan sebagainya. Lebih baik duduk di dalam sini, kan di dalam sini ada yang kosong. Jadi kita lihat dalam Galatia pasal 4 ayat 1 sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi saudara, persoalannya adalah kita belum akil balik. Kata lain daripada akil balik itu adalah dewasa. Nah saudaraku, ciri daripada orang yang dewasa itu adalah suka makanan yang keras. Dia tidak minum susu lagi. Ya, kemarin waktu di GPI Rock, siapa yang suka mimik cucu? Iya toh? Iya toh? Ya. Kalau Yonatan suka minum susu Denko, ya betul. Tapi siapa yang suka mimik cucu? Saya bilang itu adalah minuman atau makanan untuk bayi. Nah, bagaimana kalau orang itu belum akil balik, sekalipun dia tuan, sekalipun dia punya hak penuh, dia tidak bisa menerima warisan itu. Dia tidak bisa menjadi ahli waris yang punya hak untuk menerima. Hanya di sana ada perwalian atau perwakilan seperti itu. Nah, saudaraku, buat saudara dan saya harus mengkoreksi. Mengapa kita tidak bisa terima berkat-berkat Tuhan? Mengapa kita tidak bisa menerima penuh berkat Tuhan itu? Sepertinya berkat Tuhan itu seperti cerita yang kita dengar dari tahun ke tahun, bahkan ada yang bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Tapi kalau di jemaat kita tidak ada itu ya, tapi kalau di luar sana mungkin banyak yang begitu. Puluhan tahun mereka jadi Kristen, puluhan tahun mereka percaya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, tetapi janji Tuhan itu tidak kunjung datang. Berbicara bisa, tetapi janjinya tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah terjadi. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang menjadi persoalan. Nah, yang dimaksud dewasa, dimaksud akil balik, itu adalah orang-orang, kita baca lagi di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15 dan 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Elohim, anak Bapa Yahweh. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim, janji-janji daripada Tuhan, janji-janji daripada Bapa di surga, yang akan menerimanya bersama-sama dengan
Kristus atau Hamasya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, ini yang menjadi persoalannya. Seringkali penderitaan itu datang untuk membentuk kita, untuk memproses kita supaya kita bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Tetapi kita bersungut dan bersungut, banyak persungutan. Mengapa seringkali tantangan, masalah, penderitaan yang harus kita alami itu, ya, kita tidak bisa menerima, karena memang penderitaan, tantangan itu tidak enak. Contoh saja, saudara difitnah, saudara dituduhkan dengan perkara-perkara yang tidak benar, saudara disudutkan, saudara dipojokkan dengan satu peristiwa-peristiwa yang saudara tidak lakukan. Saudara disalahkan karena mengambil sebuah keputusan yang salah. Atau mungkin saudara sudah benar, tetapi saudara disalahkan bahwa keputusan yang engkau ambil itu adalah keliru. Dan belum lagi penderitaan secara fisik itu kita alami. Saudara, semuanya ini sebenarnya membawa kita untuk kita dekat dengan Tuhan, untuk kita bertumbuh di dalam iman, percaya kita kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak bisa menerimanya. Seringkali persungutan itu yang mendominasi dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menjadi orang yang terbentuk, orang yang terbangun. Maksudnya terbangun itu rohani kita itu naik, bukan rohani kita stagnasi. Seperti itu. Nah saudara, proses ini itu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, sehingga kemuliaannya itu menjadi nyata. Proses ini juga membawa kehidupan saudara itu bertumbuh, tidak terus bayi rohani, tidak terus mimi sucu, ya, tetapi saudara makan makanan keras, mendengar firman yang keras, saudara hindari, ya, saudara tidak mau, ya, saudara tolak, ya, itu saudara tidak akan bertumbuh menjadi dewasa. Saudara akan menjadi orang yang tetap belum akil balik. Sekalipun engkau itu tuan, engkau punya hak, engkau sudah menjadi anaknya, anak daripada Bapa Yahweh, tetapi engkau tidak bisa menerima janji Tuhan. Berapa banyak hamba Tuhan itu mengalami hal seperti ini. Saya begitu disingkapkan kebenaran ini, saya bersyukur. Seperti itu. Saudara, jadi pembentukan proses itu memang harus kita lalui. Yeremia satu hari diperintahkan oleh Bapa Yahweh, oleh Tuhan. Pergilah Yeremia ke tukang periuk, lihatlah. Lalu Yeremia mengikuti. Yeremia betul ya? Betul ya Yeremia ya? Dan tukang periuk itu sedang melakukan pelarikan. Sedang melakukan untuk satu pembuatan periuk. Dari tanah yang dulunya ada batunya, kerikil kecil, dari tanah yang mungkin ada rumput di dalam, itu mulai dikeluarkan dan terus
Sama dengan hidupmu dan hidupku. Dari dalam hidupmu itu ada kerikil, ada batu itu dikeluarkan, dicungkil, dikeluarkan. Ada kotoran-kotoran, mungkin rumput, mungkin apa yang ada dalam hidupmu mulai dikeluarkan semua. Dan itu menderita. Orang yang biasa merokok, dia harus berhenti merokok. Orang yang biasa tipu, dia harus berhenti tipu. Orang yang biasa minum mabuk, dia harus berhenti minum mabuk. Orang yang biasa judi togel, dia harus berhenti judi togel. Itu tidak enak. Karena itu harus dikeluarkan semua. Dan Tuhan mulai membangun. Tuhan mulai membentuk. Tuhan mulai memproses hidup orang itu. Memang tidak enak. Ada sakit hati, ada benci, ada dendam, mulai dicungkil keluar. Orang itu berkata, tidak ada maaf bagimu, tetapi Tuhan bilang ampuni dia. Orang itu dengan terpaksa, karena Tuhan, karena firman-Nya, aku mau taat dan aku mau mengikuti Tuhan, maka dia lakukan, saya mengampuni kamu. Perlakuan buruk yang kita terima, kita bisa mengampuni. Perlakuan yang jelek, yang tidak baik, yang kita alami, kita bisa terima dan kita bisa mengampuni. Ada fitnahan, kita bisa terima dan kita bisa mengampuni. Dituduhkan dengan perkara yang tidak kita lakukan, kita bisa mengampuni. Kita sudah benar melakukan satu keputusan, perbuatan yang baik, tetapi orang mencela kita, kita mengampuni. Kita ditipu, ya toh, kita bisa mengampuni. Orang utang tidak mau bayar juga kita mengampuni. Sebab kalau kau pikir semua ini otak, mungkin dia picah, saudara. Jadi lepaskan pengampunan, ampuni. Dan itulah cara Tuhan membentuk periuk itu menjadi cantik. Pada waktu dia mulai putar periuk itu dan mulai membentuk periuk itu, karena kerikilnya sudah tidak ada, pasirnya sudah tidak ada, rumputnya sudah tidak, kotoran-kotoran tidak ada, mulai dibentuk, diputar, ya, hidupmu diputar, ya, diputar, goyang, 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 digoncang, 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 digoncang. Fernando tetap Fernando, Desi Up tetap Desi Up, Seli Romaropen tetap Seli Romaropen, Suanda Khalid tetap Suanda Khalid, bukan berubah, tetap dibentuk tapi menjadi indah. Ya toh, ini Immaculata dibentuk juga, tetap jadi indah, dibentuk, digoncang, tetap jadi indah, luar biasa. Tapi masih lembek, belum kuat. Nah, disinilah tukang periuk itu mulai susun batu bata, susun batu bata untuk apa? Memasukkan periuk itu ke dalam api. Periuk ini dimasukkan ke dalam api dan mulailah tanah yang liat yang sudah bagus itu tadi, itu menjadi keramik yang cantik. Nah, persoalannya adalah tatkala saudara dimasukkan ke dalam api pengujian ini tadi, saudara kalau bersungut-sungut, saudara kalau marah-marah, saudara kalau aduh di rumah ada piring pecah, ada gelas pecah, ada apa segala macam, itu persoalan. Dan itu tukang periuk melihat, waduh bejana ini ternyata pecah ini, cantik tapi pecah, nggak bisa dipertontonkan, nggak bisa diperlihatkan kepada orang lain, tidak bisa. Hidupmu ini adalah Kristus di dalam kamu. Harus pribadi Kristus itu, pribadi Yesus itu kelihatan. Tetapi kita lihat banyak orang begitu masuk dapur api,
pengujian itu dia tidak bisa lulus. Tetapi di sini tidak ada. Saya mau setiap saudara itu lulus, sehingga saudara itu menjadi orang yang dewasa. Saudara itu tidak menjadi anak-anak lagi. Saudara bukan lagi hamba, tetapi saudara adalah orang yang merdeka. Bukan Papua merdeka ya, orang yang merdeka. Seperti itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini penting buat saudara sekalian ketahui mengapa janjinya itu tidak bisa kita terima. Karena kita belum akil balik. Artinya kita masih minum susu terus. Kita tidak mau makanan keras. Kita tolak makanan keras. Firman yang keras kita tolak. Saudara, janji Tuhan tidak akan digenapi. Saudara tetap menjadi anak-anak, bahkan bayi atau anak-anak. Seperti itu. Nah, anak-anak itu sukanya bertengkar. Anak-anak itu sukanya iri hati. Anak-anak itu sukanya itu ngomel-ngomel, kan begitu. Nanti mamanya suruh begini, mama suruh-suruh saya terus. Orang tuanya suruh susah. Padahal anaknya gitu. Seperti itu. Nah, ini persoalan. Di sini lagi tidak ada, tapi di tempat lain itu banyak. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil, keselamatanmu. Di dalam dia, Yesus, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik daripada Tuhan, milik Elohim Yahweh, untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudaraku, kita dimeteraikan. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara, persoalan kalau kita tetap menjadi anak atau bayi atau anak dan belum akil balik, kita belum bisa terima warisan itu, belum bisa menerima janji itu. Itu persoalan, saudaraku. Dan Roh Kudus itu mengerjakan di dalam hidupmu, di dalam hidup saya. Karena Roh Kudus itu dimeteraikan dalam diri kita. Roh Kudus itu yang mengurapi saudara dan saya. Roh Kudus ini yang memampukan kita. Mau tidak mau, Roh Kudus ini seperti menolong, menuntun, memaksa kita. Seperti itu. Saudara, ada kebenaran firman Tuhan satu lagi yang harus kita baca. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus Yesus, Yesua Hamasia, yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Elohim, dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, Roh Kudus itu akan mengerjakan penebusan yang sempurna. Sekalipun Yesus sudah menebus engkau, engkau jadi anak, tetapi Roh Kudus akan melakukan penebusan. Apa yang dilakukan? Yaitu ego kita, keakuan kita. Ada Kristen duniawi, ada Kristen sejati. Kristen duniawi, saudaraku, itu adalah, kalau dalam tubuh manusia ini,
itu ada hati. Anggaplah itu kursi. Yang duduk di kursi itu ego kita, keakuan kita. Sementara Tuhan itu tidak duduk, tapi di luar. Seperti itu. Saudara, itu Kristen duniawi. Kristen di mana Kristus tidak menguasai hidup kita, di mana Yesus, yaitu rohnya, yaitu Roh Kudus yang melaksanakan penebusan untuk keakuan ego kita ini, itu tidak duduk di dalam hatimu, tidak menguasai hidupmu. Itu saudara menjadi orang Kristen duniawi. Sekarang tinggal saudara pikirkan dan renungkan, saya ini masuk golongan yang mana? Nah, sementara Kristen sejati adalah hatimu itu seperti kursi, dan engkau mempersilahkan Kristus, mempersilahkan Roh Kudus untuk duduk, menebus semua keakuanmu, membiarkan semua egomu itu dicabut, tidak menguasai hidup ini lagi, tetapi ditaruh di luar. Maksudnya tidak berkuasa. Nah, kalau saudara demikian, saudara itu menjadi Kristen, tentunya yang sudah ditebus keakuannya, egonya, di mana Tuhan itu berkuasa, Yesus itu berkuasa melalui rohnya, yaitu Roh Kudus, menguasai hidupmu. Saudara, kalau Roh Kudus itu ada dan tinggal di dalam hatimu, bukan di luar hatimu, tapi dia tinggal, dan egomu itu, keakuanmu itu tidak duduk lagi di hatimu, tetapi Kristus, Yesua HaMasiah, melalui rohnya, yaitu Roh Kudus yang duduk, maka di sana saudara menjadi orang-orang yang sudah akil balik. Jadi kalau kita berbicara mengenai tabernakel, saudara mendengar 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu 4 tiang, itu pintu gerbang. Lalu saudara masuk, dan di sana ada mezbah korban bakaran, di mana saudara percaya Yesus, percaya Yesua yang sudah mati seperti anak domba yang disembelih, dikorbankan untuk saudara dan saya mati, menebus saudara dan saya menjadi anaknya. Saudaraku, berarti di sana saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, menerima Yesus, Yesua HaMasiah sebagai juru selamat, dan tidak ada juru selamat lain selain daripada Yesus Kristus. Saudara harus tahu itu. Tidak ada jalan, banyak jalan menuju ke Roma, itu tidak ada. Itu dunia punya cara. Agama baik karena agama mengajarkan kebaikan, tetapi tidak semua agama bisa membawa saudara dan saya masuk surga, termasuk Kristen. Kalau engkau hanya beragama Kristen, engkau tidak akan masuk surga. Tetapi kalau engkau mengikut Yesus, percaya Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau punya hak
sebagai anaknya. Tetapi engkau belum akil balik, karena mungkin saja engkau masih bayi rohani, mungkin masih kanak-kanak rohani. Orang setelah itu, saudara akan masuk. Di sana ada kolam pembasuhan, yaitu baptisan air. Masuk ke dalam baptisan air, baptisan Yesus Kristus. Karena ada baptisan yang lain. Kalau di YouTube itu ada baptisan dengan pasir, ada baptisan dengan bendera. Mereka berapologet, perang, adu argumen. Dan mereka juga tidak mau kalah. Tetapi yang saudara harus percayai adalah Alkitab. Ini Alkitab, tapi ini HP, dalamnya ada Alkitab. Alkitab yang kau harus percayai adalah firman Tuhan. Saudara dibaptis ke dalam air, itu adalah tindakan saudara masuk surga. Jadi kalau belum saudara bertindak untuk masuk surga, saya yakin pintu surga itu masih tertutup. Itu adalah penggenapan. Jadi saudara mengambil sebuah keputusan bahwa saya harus tinggal, saya harus masuk di surga. Baptisan itu adalah dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-3 dan 4. Di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa orang yang dibaptis di dalam Yesus itu turut mati bersama dengan Kristus, dikubur bersama dengan Kristus. Dikubur berarti ditenggelamkan dalam air. Semua dosa, semua manusia lama, semua kutuk dikubur di sana dan bangkit menjadi manusia baru. Seperti itu. Lahir baru. Nah, saudara, lahir baru. Menjadi manusia baru. Sekalipun umurmu sudah 55 tahun, 70 tahun, kalau engkau itu saudara baru lahir baru, menjadi manusia baru, menjadi bayi rohani, lalu bertumbuh menjadi kanak-kanak rohani. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita jangan berputar-putar di halaman, karena bagian yang pertama itu adalah halaman. Saudara harus masuk ke pintu yang kedua, yaitu pintu kemah, di mana saudara di sana dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara menerima baptisan Roh Kudus. Siapa yang membaptis Roh Kudus? Itu adalah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, tidak ada pilihannya memang. Pilihannya adalah saudara harus, setelah halaman itu ada ruangan suci. Berarti saudara harus hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Mulai belajar firman, merenungkan firman, membaca firman, merenungkan, taat akan firman itu. Lalu di sebelahnya ada kaki dian atau pelita emas. Itu berbicara tentang Roh Kudus dan karunia-Nya. Jadi firman dan Roh Kudus harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa firman saja. Banyak orang berbicara firman, firman, firman. Nanti dia kerjanya cuma menghakimi orang dengan firman. Tetapi di sebelah ada Roh Kudus. Itu karunia. Roh Kudus. Kalau hanya Roh Kudus saja, orang bilang yang penting Roh Kudus, yang penting Roh Kudus. Dia tidak tahu lagi apakah itu Roh Kudus atau rokok kudus. Dia juga tidak tahu. Apakah roh kuda juga tidak tahu.
Nah, jadi patokannya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Roh Kudus. Itu seperti sayap burung nasar yang membawa engkau terbang. Sayap Raja Wali yang besar yang membawa engkau terbang tinggi. Seperti itu. Nah, saudara, kalau saudara ada di dalam ruangan suci, saudara ada pujian penyembahan, ada doa-doa yang mulai dinaikkan. Pujian penyembahan menjadi pola dan gaya hidup. Doa juga menjadi pola dan gaya hidup. Sebentar keluar, tanya dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Sampai mandi pun bisa berbicara dengan Tuhan. Tuhan tidak jarang juga berbicara di kamar mandi. Rohnya, yaitu Roh Kudus, berbicara. Saudara, mengapa kita tidak bisa terima berkat Tuhan, janji Tuhan tidak bisa kita terima? Di sisi lain, mungkin kita penuh dengan firman, tetapi kita mengabaikan Roh Kudus. Tapi ada orang lain, dia mengabaikan firman, yang penting Roh Kudus. Itu juga tidak benar. Firman dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau saudara karunia Roh Kudus bekerja, itu patokannya adalah firman. Seperti itu. Dan Roh Kudus ini punya pekerjaan menolong saudara. Dia menuntun saudara. Dia menjadi guru saudara dan saya. Dia adalah roh kebenaran. Saudara. Untuk apa? Untuk melakukan, membersihkan. Kalau engkau mengizinkan Tuhan, mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup, itu seperti Tuhan engkau izinkan untuk duduk di tahta hatimu. Tahta hatimu itu dikuasai oleh Roh Kudus. Maka saudaraku, baptisan Roh Kudus itu penting sekali buat kita. Banyak gereja sudah tidak mau terima. Bahkan kalau ada orang berbahasa roh, mereka sudah larang. Tetapi kita tidak. Mengapa? Karena setiap orang itu punya kepekaan. Setiap saudara punya kepekaan, apalagi kalau hamba Tuhan, apalagi kalau gembala, itu harus punya kepekaan. Ada 9 karunia. Dia akan tahu ini roh apa, dia akan tahu. Banyak orang tidak tahu padahal itu setan yang bermanifestasi, tetapi mereka bilang itu Roh Kudus, padahal roh setan, ular yang bermanifestasi. Kalau ular mendesis-desis, mulutnya begitu, sampai air liur saya keluar. Orang tidak tahu. Tetapi saudaraku, kalau dia manifestasinya begini, loh, saya pernah jumpai, saudara. Orang punya manifestasi itu langsung berubah jadi kayak harimau. Dia punya ilmu harimau. Saya pernah jumpai dan saya pernah berhadapan dengan orang yang begini. Ini betul. Dan orang bilang orang ini punya karunia. Salah sekali. Karunia setan ya, tapi itu bukan karunia Roh Kudus. Buktinya apa? Dia cari uang. Dia bisa sembuhkan orang sakit, dia bisa urut orang dan lain sebagainya. Saya bisa cerita ini karena saya pernah jumpai orang yang seperti ini.
Belum yang mendesis-desis, jalannya kayak ular itu. Kayak ular begitu. Itu manifestasi ular, itu manifestasi setan. Tapi orang bilang itu Roh Kudus. Jangan, ini orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak seperti itu. Nah, makanya orang itu harus punya kepekaan. Berbahasa roh pun juga orang harus punya tahu, karena ada orang yang bisa tahu dan menafsirkan bahasa roh itu. Dari mana pendeta tahu? Ya Roh Kudus. Roh Kudus, datanglah, penuhi aku. Roh Kudus, datanglah. Maka saudara nanti akan disingkapkan perkara yang supranatural. Disingkapkan perkara yang adikodrati, supranatural. Oh, supranatural ini. Perkara yang perkara yang tidak bisa kita pikir lewat otak kita, itu terjadi. Supranatural, bukan Honda Supra ya. Saudara, ini penting. Keakuan kita, ego kita harus ditaruh. Ya, seperti ini ada kursi. Seperti ada kursi, pinjam dulu kursi. Ya. Seperti ini. Ini adalah hatimu. Ini adalah hatimu. Sekarang siapa yang kau izinkan duduk dalam hatimu ini? Tapi ini kursi, tapi ini umpama saja, ini hatimu. Kalau engkau izinkan aku yang duduk, maka yang berkuasa itu adalah diriku. Saya yang berkuasa atas hidup saya sepenuhnya. Tetapi kalau engkau izinkan Tuhan yang duduk di dalam hatimu dan engkau ada di luar, Dia yang duduk, Dia yang menguasai hidupmu. Tuhan yang duduk, Roh Kudus yang kau izinkan diam di dalam batinmu, Dia yang kuasai hidupmu. Itu dahsyat, itu hebat, itu luar biasa. Apa saja yang kamu minta, itu langsung jadi. Seperti itu. Nah saudara, ini memang harus diajarkan. Memang kalau tidak diajarkan, orang tidak mengerti. Lalu orang mulai bilang, pendeta berdoa, tapi tidak ada terjadi sesuatu. Padahal yang salah bukan pendetanya, yang salah adalah saudara. Karena saudara belum akil balik sebagai tuan, tetapi saudara belum bisa menjadi ahli waris. Belum bisa menjadi ahli waris. Nah, makanya harus ditebus egomu, keakuanmu itu harus tidak boleh bertahta di dalam hatimu, tetapi izinkan Tuhan melalui rohnya, yaitu Roh Kudus, bertata dalam hatimu. Tatkala Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan engkau terima dan engkau izinkan Roh Kudus itu bertata, maka saudara memperoleh kuasa. Perkataan kita pun bukan perkataan biasa, perkataan yang penuh dengan kuasa. Memang tidak mudah, tetapi itu yang terjadi. Nah saudara, di sini dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi
Tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Elohim yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, yang saudara harus lakukan, saudara menerima roh itu. Karena itu adalah satu step. Jadi tingkat, bukan tingkat ya, tahap ya. Kalau dulu itu tingkat, karena tabernakel disusun dari bawah ke atas. Tapi sekarang tabernakel itu sebenarnya memang dari barat ke timur, kan begitu. Itu ajaran dari Pendeta Paulus Budiono, tabernakel part 1 dan tabernakel part 2. Dan itu gambarnya ada di saya yang diberikan oleh Paulus Budiono. Jadi itu tahap yang pertama adalah saudara diselamatkan. Tahap yang kedua adalah saudara harus penuh dengan Roh Kudus, di mana saudara nanti ada di dalam ruangan suci. Saudara bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih melalui firman dan Roh Kudus, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena ada meja roti pertunjukan, ada pelita emas, ada mesbah dupa, seperti itu. Jadi pilihan saudara tidak ada. Saya tidak tahu ya, beberapa waktu ini kok sepertinya Tuhan itu harus diajarkan itu mengenai tabernakel. Karena tabernakel itu kita punya ya, seperti itu. Jadi itu berasal dari Van Hessel, hamba Tuhan ini. Van Hessel itu dulu yang dibaptis pertama kali, jadi adanya Pentakosta itu dari kota saya tinggal, dari Cepu. Jadi Van Hessel itu bekerja di Cepu, terus dikerja di BPM, Batavse Petroleum Maskapai. Itu adalah milik VOC, perusahaan minyak Belanda. Nah, dari Cepu inilah dia dibaptis di Kuati Sore bersama dengan istrinya. Lalu dia ke Surabaya, lalu sampai terus akhirnya ke Hollandia, ke Papua, seperti itu. Dan pengajaran ini memang banyak yang menolak ya, karena sebenarnya pengajaran mempelai begitu, tapi banyak yang menolak. Yang jadi persoalan buat saya adalah bagaimana kita itu membawa jemaat itu bisa mengenal Tuhan. Tuhan bisa tolong, bisa tuntun, dan setiap janjinya bisa digenapi. Begitu. Sekalipun Tuhan pernah berjanji, saya ulas sedikit, sekalipun Tuhan pernah berjanji di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ya, betul ya, bahwa Abraham dan keturunannya itu akan diberkati. Saudara dan saya adalah anak-anak Abraham. Jadi Abraham dan anak-anaknya, yaitu saudara dan saya, itu akan diberkati. Abraham dan anak-anaknya itu diberkati. Itu dengan sumpah. Dengan sumpah. Jadi Tuhan Elohim, Bapa Yahweh, Yeswa Hamasyar Wakakodes ini melihat tidak ada yang lebih tinggi. Kalau orang sumpah itu kan bersumpah kepada yang lebih tinggi, tetapi tidak ada. Karena dialah yang tertinggi, dialah yang paling tinggi dan tidak ada lagi yang lebih tinggi. Maka dia bersumpah demi dirinya sendiri. Aku bukan manusia, aku tidak mungkin berbohong. Abraham dan anak-anaknya, keturunannya akan diberkati. Nah, yang jadi persoalan, pendeta mana
Persoalannya adalah karena belum akil balik. Engkau masih kuasai dirimu sendiri. Engkau belum ditebus egomu, belum ditebus keakuanmu. Itu persoalan. Mulai dari sekarang, izinkan Roh Kudus itu bertata dalam hatimu. Jangan Roh Kudus ya yang bertata. Jangan roh kuda yang bertata. Kalau roh kuda itu roh pemberontakan. Saudara, izinkan Roh Kudus yang bertata. Dia akan kuasai hidupmu. Jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Tanggal 24 minggu ini adalah hari Raya Purim. Saudara tahu Purim? Purim itu hari pembalikan keadaan. Jadi nanti kita akan ibadah. Kalau mau makan ya iuran sama-sama, kalau bisa kita makan bersama. Makan bakso saja, bakso mie saja. Ada bakso yang enak sekarang. Saya tahu sekarang bakso yang enak. Kalau kemarin itu, aduh, Ibu Lydia ini beli bakso tidak enak. Saya bilang, ini kenapa beli bakso yang tidak enak? Cari bakso yang enak boleh. Kadang-kadang kita itu malas. Malas apa? Malas untuk bergerak sedikit itu malas. Cari yang harap gampang saja. Kan begitu. Padahal ada bakso yang enak, baru kenapa kita tidak mau beli bakso yang enak? Supaya kita makan juga, mantap ya mungkin bisa 20 biji bakso toh. Ya. Nah, tapi ingat yang lain juga. Saudara, luar biasa. Mari kita naikkan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini.